Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi' qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli baiti tayyibin at-tahirin. La siyama baqiyatullah fil ar ajalla farajahu syarif. Nubarik lakum ala hadha syahrul mubarakah. Syahrullah, syahrahma wal maghfirah. Syahrul Rajab. Saya mengucapkan selamat atas bulan utama, bulan mulia ini, dan kita, Allah sampaikan usia kita pada keagungan bulan Allah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan Rajab. Dan di bulan ini juga kita diberkahi dengan beberapa kelahiran al-ma'sumin alaihimussalam. Khususnya ada Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Al-Jawad, dan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam pada tanggal 13 Rajab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua dan menyampaikan kita insyaAllah pada bulan suci Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kita untuk melaksanakan beragam ibadah, beragam sunnah yang dianjurkan oleh Ahlul Bait alaihimussalam untuk kita lakukan pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Dan malam hari ini, malam yang cukup utama, kita membicarakan sosok yang sangat agung, sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat luar biasa, yang dirinya merupakan benteng bagi Islam ini, yang dirinya merupakan penyelamat bagi Islam ini, yang dirinya merupakan bagian dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam satu syair, Al-Hamadani menyampaikan, hubbu Aliyun ibn Abi Thalib linnas mikyasun wa mi'yar yukhraju ma fi asluhum mislu ma yukhraju ghasya zahabin nar. Kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib bagi manusia merupakan timbangan dan merupakan mizan atau ukuran yang mengeluarkan beragam keburukan darinya, sebagaimana mengeluarkan emas itu dengan api kemuliaannya, kebaikannya, keindahannya. Ada banyak sekali tentu saja syair-syair yang menggambarkan tentang kemuliaan sosok agung ini. Kita tidak mungkin membicarakan sosok manusia yang sangat sempurna setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadirkan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Dirinya tidak sebanding, bahkan dengan seluruh alam yang ada ini. Karena dirinya adalah kekasih Allah, wali Allah, yang merupakan sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan saya membicarakan suatu ayat Al-Quran yang ayat itu berbicara sebenarnya tentang Nabi Musa alaihi salam pada surah Al-A'raf ayat 143. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa khara Musa sa'iqan. Dan ketika Nabi Musa itu sampai pada tempat kami
Dan dia berbicara dengan Tuhannya dan berkata, "Wahai Tuhan, perkenankan aku untuk menyaksikan dirimu." Dan kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Engkau tidak akan bisa menyaksikan aku, lan tarani. Akan tetapi lihatlah kepada gunung-gunung itu. Kalau gunung-gunung itu berada tetap pada tempatnya, maka engkau akan menyaksikan aku." Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menampilkan dirinya kepada gunung-gunung itu, maka dijadikanlah gunung-gunung itu menjadi hancur lebur dan menyebabkan Nabi Musa jatuh pingsan karenanya. Ayat ini secara umum seringkali diterjemahkan ketika Nabi Musa alaihissalam berada pada puncak Gunung Sinai, dia ingin menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah mungkin seorang nabi pada tingkat Nabi Musa alaihissalam ingin menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan matanya? Satu hal yang mustahil. Karena seorang nabi memahami betul hakikat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mutlak, sebagai zat yang tidak terbatas, sebagai zat yang tidak mungkin disaksikan dengan pandangan mata secara zahir. Jadi kalau ayat ini dimaknai sebagai keinginan Nabi Musa alaihissalam untuk menyaksikan Allah dengan mata zahirnya, adalah sesuatu yang jelas tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu satu hal yang mustahil. Tetapi apa yang diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Ini yang akan terjawab bahwa Nabi Musa alaihissalam menginginkan kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan yang dia berada pada saat itu sebagai seorang nabi, untuk sampai pada kedudukan di mana dia mampu berjumpa dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tasawuf, ahli irfan mengatakan bahwa kedudukan Nabi Musa alaihissalam, dia menyaksikan keagungan Allah melalui sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut dengan maqam wahidiyah. Kedudukan ketunggalan, maqam wahidiyah. Ada kedudukan yang lebih tinggi di mana seorang hamba itu tidak ada batas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan maqam ahadiyah. Jadi bahwa maqam wahidiyah itu maqam yang berada Allah Subhanahu wa taala menampilkan dirinya dengan nama dan sifat-sifatnya. Tapi maqam ahadiyah itu adalah maqam yang di mana Allah Subhanahu wa taala menampilkan dirinya dalam hakikat zatnya. Apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam tidak lain bahwa Nabi Musa menginginkan agar dirinya dapat naik pada makom yang lebih tinggi, sehingga tidak ada pembatas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tidak terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam, karena di ayat itu juga Allah menjelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak mampu menyaksikan bahwa hakikat segala ini dalam hakikat yang hakiki. Dalam hakikat di mana segala sesuatu ini sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Dia hanya mampu menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertajalli, bermanifestasi pada beragam bentuk yang ada ini melalui nama dan sifatnya. Dan ini dijelaskan oleh para
arif, para ulama irfan. Seperti misalnya Ayatullah Jawadi Amuli yang menjelaskan keadaan ini. Mustahil seorang Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah dengan matanya. Itu satu hal yang mustahil. Nabi Musa alaihissalam menyadari hakikat yang sesungguhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang mutlak. Tetapi kita menyaksikan dalam satu riwayat, ada orang yang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, "Ya Ali, kaifa ta'budu rabbaka falam tarahu?" Faqala Ali bin Abi Thalib, "Fa kaifa a'budu rabbi falam arahu?" Orang itu bertanya, "Wahai Ali, bagaimana mungkin engkau menyembah Tuhan yang tidak engkau saksikan?" Tetapi apa jawab Imam Ali bin Abi Thalib? Imam Ali mengatakan, bagaimana mungkin aku menyembah Tuhan yang tidak aku saksikan? Makom penyaksian ini adalah makom yang sangat utama. Bahwa itu tidak terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, tetapi melalui riwayat tadi kita menemukan bahwa makom itu adalah ada pada diri Ali bin Abi Thalib alaihi salati wassalam. Makom itu disebut juga sebagai makom ahadiyah atau sebagian menyebutnya sebagai makom wilayah. Kenapa disebut sebagai makom wilayah? Kenapa makom wilayah ini makom yang sangat tinggi? Ibnu Arabi dalam Fususul Hikam menjelaskan bahwa dalam kedudukan yang diperkenalkan Allah kepada kita, ada Rasul, ada Nabi, dan ada Wali. Umumnya, masyarakat atau orang memahami bahwa Wali itu kedudukan yang sangat rendah. Setelah Wali, Nabi, dan Rasul yang paling tinggi. Tapi Ibnu Arabi menjelaskan tidak seperti itu. Bahwa Rasul itu adalah kedudukan yang paling zahir. Karena itu, seorang Rasul itu pasti melakukan hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan masyarakat yang bersifat zahir, memimpin peperangan, mengatur masyarakat, dan sebagainya. Di dalam batin dari kedudukan Rasul ini, ada kedudukan Nabi, yang dia bersifat khusus menerima wahyu, menerima berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam diri Nabi, atau kedudukan yang paling dalam lagi secara ruhania, itulah makom wali atau wilayah. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang semakin halus, semakin batin, dia semakin tinggi derajatnya. Sesuatu yang semakin zahir, semakin rendah derajatnya. Tapi sesuatu yang semakin batin, dia pasti tinggi derajatnya. Di dalam diri, di dalam batin Rasul, itu ada Nabi. Di dalam batin Nabi, itu ada wali. Walaupun kita jangan salah pahami bahwa seorang Rasul pasti seorang Nabi tentu seorang wali. Tetapi wali dalam makna yang paling khusus ini, makom wilayah yang paling tinggi, itulah yang dicapai oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi Musa alaihissalam tidak mampu menyaksikan Allah, dan Allah mengatakan bahwa falan tarani, kau tidak akan dapat menyaksikan aku. Karena kedudukanmu belum sampai pada derajat tersebut. Tetapi Imam Ali mengatakan, فَكَيْفَ أَعْبُدُ رَبِّي فَلَمْ أَرَاهُ. Bagaimana mungkin aku menyembah Tuhanku yang tidak aku saksikan? Ini menggambarkan bahwa kedudukan Imam Ali bin Abi Thalib adalah kedudukan yang sangat luar biasa. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan, Man kuntu maulahu fahada aliyun maulah,
Barang siapa yang menjadikan aku sebagai walinya, maka Ali sebagai walinya. Wali dalam makna ini bukan saja bermakna sebagai seorang pemimpin, tetapi Rasulullah SAW memperkenalkan tentang sosok yang kedudukan maknawiyah, ruhaniyahnya paling tinggi di antara seluruh makhluk yang ada pada saat tersebut, bahwa dirinya dan Ali bin Abi Thalib adalah sesuatu yang tunggal. Bukankah dalam hadis kita mendapatkan banyak riwayat Rasulullah mengatakan, ana wa aliyun min syajaratin wahidah. Aku dan Ali ini dari pohon yang satu, dari sumber yang satu. Ana min Ali wa aliyun minni. Aku dari Ali dan Ali daripada aku. Ini menunjukkan bahwa kalau kita meyakini bahwa Rasulullah SAW berada pada kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tsumma dana fatadala fakana qauba qausaini aw adna. Allah mengatakan dia sangat dekat, lebih dekat lagi dengan dua busur panah ketika mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj. Betapa Rasulullah sampai pada derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, sampai pada kedudukan Sidratul Muntaha yang malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, lau qadamtu qadaman lah taraktu. Wahai Muhammad, kalau saja aku melangkah satu langkah lagi menemani dirimu, sudah terbakar diriku. Jibril yang sangat dekat dengan Allah tidak mencapai kedudukan yang dicapai oleh Rasulullah SAW. Dan kedudukan wilayah ini tidak mungkin dilihat secara zahir. Tetapi karena itu Rasulullah memperkenalkan kepada umat manusia bahwa sosok yang secara ruhania begitu tinggi setelah dirinya tidak lain adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam satu riwayat sampaikan Rasulullah SAW mengatakan, man arada ayyandura ila Adam fi ilmihi wa ila Nuh fi fahmihi wa ila Ibrahim fi hilmihi wa ila Yahya ibn Zakaria fi zuhdihi wa ila Musa ibn Imran fi batshihi falyanzur ila Ali ibn Abi Thalib. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin menyaksikan kedudukan Adam dengan ilmunya. Bukankah di dalam Al-Quran terkait dengan Adam alaihissalam Allah mengatakan wa alama Adam al asma'a kullaha, dan kami ajarkan pada Adam itu seluruh nama-nama. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin menyaksikan Adam dalam ilmunya dan Nuh dalam kefahamannya, fi fahmihi, dan Ibrahim dalam kebijaksanaannya, dan Yahya bin Zakaria dalam kezuhudannya, dalam kesederhanaannya, dalam keterlepasannya dari dunianya. Wa ila Musa bin Imran fil batshi, dan kepada Musa bin Imran dalam keperkasaannya, dalam kegagahannya. Maka saksikanlah Ali bin Abi Thalib yang mengumpulkan semua itu. Falyanzur ila Ali bin Abi Thalib. Betapa luar biasanya pernyataan Rasulullah SAW ini yang menyatakan bahwa kalau kita ingin melihat Nabi Adam alaihissalam dalam ilmunya, Nabi Nuh dalam pemahamannya, kemampuan memahaminya, Nabi Ibrahim dalam kebijaksanaannya, Nabi Yahya bin Zakaria dalam kesederhanaan, kezuhudannya dari dunia, dan Nabi Musa dalam keperkasaannya, maka Rasulullah mengatakan, maka saksikanlah semua itu pada diri Ali bin Abi Thalib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Diri yang sangat utama, diri yang sangat luar biasa, yang menempati kedudukan sebagai wali. Dia berada atau pemilik maqam wilayah. Ini kedudukan yang sangat tinggi, sangat luar biasa. Karena itu,
dalam riwayat tentang kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, di situ kita mendapatkan bagaimana ketika Fatimah binti Asad melahirkan Imam Ali bin Abi Thalib di dalam Ka'bah yang sangat suci, yang sangat mulia, dan disambut kelahiran itu oleh perempuan-perempuan surga, disambut digendong oleh Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, dan juga Nabi Adam alaihissalam. Demikian juga para malaikat mengucapkan salam atas kelahiran wali Allah dan khalifah Rasulullah SAW. Bagaimana kita mendapatkan riwayat-riwayat yang menunjukkan bagaimana kemuliaan, keagungan, dan penyaksian atas kewalian Imam Ali bin Abi Thalib. Kita mendapati misalnya pada surah Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan, innama walikumullah wa rasuluhu wallazina amanu wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raqiun. Ayat yang sangat masyhur, sangat terkenal di kalangan pecinta Ahlul Bait, bahwa sesungguhnya wali kamu adalah Allah, Rasul, dan orang yang beriman mendirikan sholat dan memberikan zakat sementara dia dalam keadaan ruku. Ini Allah menjelaskan kedudukan wilayah yang ada pada diri Imam Ali bin Abi Thalib. Ini yang diinginkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat agung. Kedudukan seperti apakah ini? Kalau kita saksikan bahwa kedudukan ini adalah kedudukan atau posisi atau makom yang dicapai oleh manusia yang sempurna. Al-insanun kamil. Manusia yang sempurna. Seluruh sisi, seluruh dimensi dari diri Imam Ali bin Abi Thalib menggambarkan hakikat kesempurnaan pada diri manusia. Yang pertama, bahwa Imam Ali adalah sosok secara zohir, sosok yang sangat perkasa, sangat luar biasa. Tidak ada manusia setelah Rasulullah SAW yang kegagahan, keperkasaannya, ketampanannya, khuluqan wa khulqan, yang menyamai Rasulullah SAW illa Ali. Digambarkan bahwa betapa wajah Imam Ali itu begitu indahnya. Sosok tubuhnya Imam Ali itu begitu sempurna. Dan dia begitu perkasa sebagai seorang pemuda, sehingga semua orang ketika menyaksikan Imam Ali bin Abi Thalib itu jatuh cinta kepadanya. Ada banyak orang yang menginginkan agar putrinya dinikahi oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Banyak perempuan-perempuan Quraisy yang menawarkan dirinya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana diriwayatkan dalam satu riwayat, Imam Ali itu mewarisi Jamal Yusuf, keindahan Yusuf, Batsal Musa, keperkasaan Nabi Musa alaihissalam. Di satu sisi dia begitu tampan, begitu luar biasa, tapi di sisi lain dia juga sangat indah, ya, sangat perkasa. Sehingga kita tahu ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa la fata illa Ali wa la saif illa Zulfiqar. Tidak ada seorang pemuda kecuali Ali bin Abi Thalib. Dan tidak ada pedang kecuali pedang Zulfiqar. Dan bagaimana dalam peperangan Imam Ali digelari sebagai orang yang tidak pernah mundur selangkah pun dalam peperangan. Imam Ali tidak pernah lari dalam peperangan. Ketika orang meninggalkan Rasulullah SAW dalam perang Uhud,
Imam Ali membentengi diri Rasulullah dengan pedang dan tubuhnya. Ini yang gambarkan keperkasaan secara zahir Imam Ali bin Abi Thalib. Tubuh Imam Ali bin Abi Thalib. Dari riwayat Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam dikatakan bahwa belum hilang luka yang lama, maka telah muncul luka yang baru. Dialah pemimpin perang Hunain, perang Khaybar, dan beragam perang yang lain. Sejak perang Badar, kita tahu bahwa betapa banyak orang-orang kafir Quraisy itu yang membenci Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena keluarganya banyak terbunuh oleh pedang Imam Ali bin Abi Thalib dalam perang Badar. Sehingga karena itulah bahwa betapa banyak orang-orang Quraisy itu yang menyimpan dendam. Tetapi mereka menyadari betul bahwa keperkasaan Imam Ali adalah keperkasaan yang sangat luar biasa. Kita saksikan misalnya dalam riwayat disebutkan dalam perang Khandaq antara Amr bin Abdul Wud yang dikenal sebagai The Giants, ya, sebagai raksasa Quraisy yang tubuhnya begitu besar dan diikat tubuhnya itu dengan bebatuan, menantang kaum muslimin untuk berperang tanding dengan dirinya, dan tidak seorang pun berani untuk berhadapan dengan Amr bin Abdul Wud kecuali Imam Ali bin Abi Thalib. Dan perang itu sangat dahsyat. Riwayatkan bahwa ketika terjadi peperangan itu orang tidak mampu menyaksikan tubuh Imam Ali dan Amr bin Abdul Wud karena debu yang terbang karena perang yang terjadi demikian dahsyat. Dan ketika debu-debu itu kembali turun ke tanah, barulah mereka menyaksikan bahwa Amr bin Abdul Wud terjatuh dan Imam Ali sudah siap untuk menebaskan pedangnya. Tapi riwayat disebutkan bahwa Imam Ali tidak jadi menebaskan pedang, dia melangkah terlebih dahulu dan kemudian berbalik baru menebaskan pedang kepada Amr bin Abdul Wud. Ketika ditanya, "Ya Ali, kenapa engkau dari awal tidak menebaskan pedangmu?" Imam Ali mengatakan bahwa ketika aku hendak menebaskan pedangku, Amr bin Abdul Wud itu meludahi wajahku, sehingga muncul amarahku. Dan aku tidak ingin membunuh seorang karena syahwatku, tapi aku ingin membunuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sosok manusia yang mulia. Secara zahir, keperkasaan, keindahan, ketampanan Imam Ali begitu luar biasa. Dan kita tahu juga hadis yang mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Apa yang kita saksikan dalam ilmu Imam Ali? Sebutkan dalam riwayat Rasulullah mengatakan bahwa ana aliyun sahibul balaya wal manaya. Bagian memaknai, menafsirkan bahwa apa yang dimaksud dengan balaya wal manaya ini, bahwa Imam Ali adalah pemilik ilmu masa lalu dan masa yang akan datang. Sebagian lain ulama menerjemahkan balaya wal manaya itu sebagai ilmu yang zahir dan yang batin. Jadi karena itu seluruh ajaran-ajaran yang terkait dengan irfan, yang terkait dengan tasawuf, itu seluruh tertuju dan bersandar kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Karena dirinya ini pemilik ilmu balaya wal manaya. Kalau kita lihat misalnya, betapa keagungan Imam Ali bin Abi Thalib dalam ilmunya, bukalah Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah adalah kumpulan-kumpulan khutbah dan juga perkataan yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib yang begitu luar biasa, begitu dahsyat. Syarif Ar-Radhi mengumpulkan seluruh khutbah-khutbah Imam Ali bin Abi Thalib. Demikian juga mengumpulkan seluruh perkataan-perkataan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan mengumpulkan dalam satu kumpulan kitab, yang kitab itu disebut dengan Nahjul Balaghah.
Nahjul Balaghah itu puncak dari kefasihan, puncak dari keindahan perkataan yang begitu luar biasa. Kita tahu misalnya Muhammad Abduh, seorang pemikir Mesir, mengatakan bahwa perkataan yang ada pada Nahjul Balaghah ini fauqa kalamun nas dunal kalamul malaikah. Dia katakan perkataan yang ada pada Nahjul Balaghah ini di atas perkataan manusia, di bawah perkataan malaikat. Kalau kata Muhammad Ridho, aku tidak mengetahui siapa yang menyampaikan perkataan-perkataan ini, maka aku akan mengatakan bahwa ini bukan perkataan manusia. Karena keindahan yang luar biasa. Dia di bawah Al-Quran, tapi di atas perkataan seluruh manusia. Sampai saat ini, kita mendapatkan ada banyak sekali syarah atau tafsir dari Nahjul Balaghah ini. Bahkan bukan hanya dari kalangan pengikut Ahlul Bait alaihimussalam, bahkan dari ulama-ulama, tokoh-tokoh Ahlus Sunnah sekalipun. Bahkan salah satu di antara syarah yang sangat terkenal ditulis oleh Ibnu Abil Hadid Al-Mu'tazili, seorang tokoh Mu'tazilah yang mensyarahi, menafsirkan, mengomentari tentang Nahjul Balaghah ini. Ada banyak dimensi yang ditulis tentang Nahjul Balaghah. Ibnu Maisam misalnya menulis Nahjul Balaghah ini dari sisi irfannya. Ayatullah Taqi Ja'fari menulis syarah atau komentar atau tafsir Nahjul Balaghah ini dari segi falsafinya, filsafatnya. Dan ada banyak lagi syarah-syarah yang lain yang sangat dahsyat dan luar biasa terkait dengan Nahjul Balaghah ini. Dan yang menarik bahwa di antara khutbah-khutbah yang kita dapatkan pada Nahjul Balaghah ini, kita dapati misalnya beberapa khutbah yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ketika menyampaikan khutbah nikah. Imam Ali menyampaikan satu khutbah yang sangat luar biasa indah, dan tidak didapati pada khutbah itu satu pun huruf yang ada titiknya. Jadi huruf-huruf yang ada titik itu misalnya ada huruf ba, huruf ta, huruf tha, huruf kho, ya, atau zai misalnya, dan beberapa huruf lain yang ada titik di atasnya atau di bawahnya. Dan dalam khutbah ini tidak satu pun huruf-huruf itu yang digunakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mahmud wal malikil wadud wa musawwiru kulli maulud wa mali kulli matrud. Dan seterusnya. Segala puji bagi penguasa yang terpuji, yang menguasai dalam kecintaan dan menghadirkan, membentuk segala kelahiran, dan seterusnya. Kalau kita lihat khutbah ini khutbah yang cukup panjang. Jadi khutbah, kalau Anda bisa lihat, itu khutbah ke-27. Tidak ada satu kata yang punya titik yang digunakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Dan ada lagi khutbah, pada khutbah yang ke-28, Imam Ali menggambarkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak satu pun pada khutbah itu menggunakan huruf alif. Hamidtu wa azamtu man azumat minnatuhu wa sabagat ni'matuhu wa tamat kalimatuhu wa nafazat masyiyatuhu wa balagat hujjatuhu wa adalat qadiyatuhu wa sabakat rahmatuhu ghadabah. Segala puji baginya dan keagungannya dan keagungan dari beragam ciptaannya.
telah sempurna nikmatnya dan telah cukup kalimatnya, dan seterusnya. Tidak satu pun dalam khutbah yang sangat panjang ini Imam Ali bin Abi Thalib menggunakan huruf alif. Kita bisa bayangkan dan kita bisa tantang siapa saja di antara kita, secerdas apapun Anda, sehebat apapun Anda, apakah Anda seorang filosof atau seorang profesor, silahkan menggunakan berkhutbah dengan khutbah yang luar biasa tanpa menggunakan huruf awal A misalnya, atau A dalam bahasa Inggris. Kita sangat kesulitan. Mungkin kita bisa berkata di awal tanpa menggunakan huruf E ini atau huruf A ini. Tetapi ketika perkataan kita lebih panjang, kita akan sangat kesulitan. Tidak mungkin menghindari itu. Tetapi Imam Ali menyampaikan khutbahnya dengan sangat luar biasa tanpa menggunakan huruf alif sedikit pun. Ini satu mukjizat. Satu hal yang luar biasa. Menunjukkan betapa agungnya ilmu dan keindahan bahasa yang dimiliki oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ini dari ilmu Rasulullah sudah menyampaikan. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ikhwani wa akhwati, salah satu hal yang sangat kita syukuri sebagai nikmat yang luar biasa pada kita semua. Dalam kehidupan kita ini, kita berpegang teguh pada wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan Imam Ali menyampaikan dalam satu perkataannya, Imam Ali mengatakan, "Man i'tasama bi wilayati." Barang siapa yang berpegang teguh pada wilayahku. Imam Ali mengatakan bahwa apa? Wa 'allamahu ilmi bila ya'lam. Imam Ali mengatakan malam ya'lamu. Dia berkata, kalau orang itu berpegang teguh pada wilayahku, maka aku akan ajarkan kepadanya ilmuku dari sesuatu yang tidak dia ketahui sebelumnya. Ini subhanallah. Salah satu di antara tanda pecinta Ahlul Bait, pengikut madrasah Ahlul Bait, adalah kecintaan kepada ilmu. Dan Imam Ali menjanjikan bahwa barang siapa yang menjadi pengikut wilayahku, kata Imam Ali, maka aku akan bukakan padanya pintu ilmu baginya. Imam Ali mengatakan terkait ilmunya sendiri bahwa bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan kepadanya Al-Quran. Dan dari Al-Quran itu, kata Imam Ali, terbuka ada 1000 pintu lagi. Dari setiap ayat Al-Quran itu. Dan di balik 1000 pintu itu ada 1000 pintu lagi. Ibnu Abbas mengatakan, kunna qara'na suratul Fatihah inda Ali bin Abi Thalib. Wa bada'na ba'da salatul isya' ma'antahayna ila salatul subh. Wa ma zalah minal bismillahirrahmanirrahim illa fi harfin ba' wa bayana fi nuqtati tahtal ba'. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kami membaca suratul Fatihah dengan Ali bin Abi Thalib atau mendapatkan penjelasan suratul Fatihah dari Imam Ali bin Abi Thalib, dan kami belajar suratul Fatihah ini mulai selesai sholat isya sampai subuh, dan Imam Ali belum menjelaskan suratul Fatihah kecuali menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, dan itu pun baru pada huruf ba, dan huruf ba-nya baru pada nuktah, pada titik yang ada di bawah ba. Ini betapa luar biasanya, agungnya ilmu Imam Ali. Imam Ali menjelaskan tentang suratul Fatihah dari setelah sholat isya sampai subuh tiba, dan belum selesai menjelaskan kecuali titik yang berada di bawah huruf ba saja. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Dahsyat, luar biasa. Ayatullah Jawdi Amuli, seorang filosof, seorang ahli irfan yang sangat luar biasa, dia berkata,
Di antara doa yang selalu diulang-ulang oleh Ayatullah Jawdi Amuli ini adalah apa? Ya Allah, sekiranya Engkau matikan aku, maka anugerahkan kesempatan bagiku di alam kuburku untuk belajar dengan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dengan Maulaya Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini luar biasa dahsyat. Ketika seseorang itu mengenal, memiliki makrifat terhadap Imam Ali bin Abi Thalib, terhadap ilmu Imam Ali bin Abi Thalib, dia akan mendapati ilmu yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Padahal Ayatullah Jawdi Amuli dikenal sebagai sosok ulama yang sangat luar biasa, filosof yang sangat dahsyat. Bahkan dia mengajar tafsir itu di Bahsul Kharij selama 50 tahun. Dan sudah dibukukan pengajarannya tentang tafsir itu baru sampai pada surah Al-A'raf. Dan itu sudah 250 jilid tafsir. Sehingga diperkirakan kalau seluruh pengajaran tafsirnya itu sampai pada akhir dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas dibukukan, mungkin bisa lebih dari 1000 jilid tafsir. Ini mungkin tafsir yang paling panjang dan paling banyak dalam sejarah Islam. Tetapi dengan ilmu yang sangat luar biasa ini pun dia menyadari bahwa ilmunya tidak berarti apapun di hadapan Imam Ali bin Abi Thalib. Karena itu dia selalu mendawamkan doa agar diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah meninggal dunia di alam barzahnya, di alam kuburnya untuk belajar langsung kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Ini sangat luar biasa. Dari konteks keilmuan Imam Ali bin Abi Thalib. Dari dimensi yang lain kita menyaksikan akhlak Imam Ali. Itu begitu indah, begitu luar biasa. Keadilan Imam Ali misalnya. Dalam konteks akhlak, dalam konteks kemudian sifat Imam Ali. George Jordak menulis kitab Sawtul Adalah. Keadilan Imam Ali bin Abi Thalib. Tidak ada seorang pun yang adilnya itu sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bahkan kalangan jin pun ketika hendak memutuskan satu perkara di kalangan mereka, mereka mengutus utusan untuk mendatangi Imam Ali bin Abi Thalib agar Imam Ali memutuskan perkara yang terjadi pada diri mereka. Bayangkan, keadilan Imam Ali adalah keadilan yang merupakan manifestasi dari nama Adil Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang menamakan Imam Ali itu sebagai Ali karena keagungan ketinggiannya dan sifat-sifat ilahi itu ada pada dirinya. Karena dia insan ilahi, manusia ilahiyah, manusia yang sudah sempurna. Itu dari sisi perilaku akhlaknya. Dengan keperkasaannya, tapi pada saat yang sama kelemah lembutannya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Tidak pernah sedikit pun Imam Ali bin Abi Thalib itu mengucapkan kata perintah kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Dan bahkan bagaimana kita saksikan misalnya keindahan pelayanan khidmah Imam Ali bin Abi Thalib kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kecintaannya sangat luar biasa. Sehingga dalam hadis dikatakan, kalaulah bukan Ali bin Abi Thalib, maka Sayyidah Fatimah tidak akan pernah menikah selamanya. Al-Quran mengisyaratkan tentang akhlak Imam Ali bin Abi Thalib ini. Selain disebutkan sebagai khairul bashar, Al-Quran mengatakan tentang satu ayat, وَيُسْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka yang mendahulukan kepentingan yang lain, sekalipun mereka sangat memerlukan. Ayat itu terkait dengan satu peristiwa, di mana pada saat itu ada orang musafir di Madinah dan dalam keadaan kelaparan, dan Imam Ali mengundang dia untuk makan di rumahnya. Padahal mereka, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, putranya, berada dalam keadaan puasa, dan hanya ada satu mangkuk sup. Sehingga ketika maghrib tiba, Imam Ali mengajak tamu itu makan, menyediakan mangkuk di hadapannya dan di hadapan dirinya dan anak-anaknya. Dan kemudian Imam Ali memadamkan api yang menjadi penerang rumah mereka.
Dan Sayyidah Fatimah menuangkan sup itu. Imam Ali dan putranya makan bersama mereka. Tetapi setelah itu tamunya makan dengan luar biasa. Esoknya Rasulullah bertanya, "Ya Ali, apa yang terjadi di rumahmu tadi malam?" Tidak ada apa-apa. Rasulullah mengatakan, "Sebutkan." Dan Imam Ali kemudian pada akhirnya menceritakan ada seorang tamu yang datang. Rasulullah mengatakan, "Ceritakanlah yang sesungguhnya." Imam Ali kemudian berkata, Sayyidah Fatimah hanya memiliki sedikit sup, hanya satu mangkuk, yang biasanya kami bagi sup itu di antara kami. Tetapi karena kedatangan tamu itu, aku memadamkan api, dan Sayyidah Fatimah, putrimu, menuangkan seluruh sup itu kepada tamu kami. Dan kami pura-pura makan bersama dengan dirinya, padahal kami tidak memakan apapun. Dan cucu-cucumu tidur dalam keadaan kelaparan. Rasulullah mengatakan, "Sodakta ya Ali, engkau benar wahai Ali, karena tadi malam Allah telah menurunkan ayat Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Ini dimensi yang begitu luar biasa. Dan bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib, seorang yang sangat perkasa, sangat tinggi derajatnya, tapi dikhianati. Apa sikap yang ditunjukkannya? Di saat sebenarnya Imam Ali mampu untuk membalas seluruh perlakuan itu, tapi Imam Ali bin Abi Thalib menerima semua itu dengan kesabaran. Karena Imam Ali menjaga Islam. Seandainya pada saat itu Imam Ali melakukan pengambil alihan hak dirinya secara paksa, maka Islam yang masih sangat muda belia ini akan hancur karena pertikaian. Ini yang dijaga oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Sebagian orang yang tidak percaya pada wilayah Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kenapa Imam Ali tidak merebut haknya kalau itu memang kebenaran baginya. Karena Imam Ali melihat bahwa seandainya itu dilakukan, maka Islam yang baru saja muncul ini, baru saja tumbuh ini, akan hancur karena konflik yang terjadi. Sementara di hadapan Islam ini ada dua kekuasaan yang besar, yaitu Imperium Persia dan Imperium Romawi. Imam Ali menjaga itu dalam kesabarannya, melindungi Islam dari kekeliruan, dari bid'ah yang dilakukan. Dia menjaga semua itu. Ini dimensi yang paling luar biasa. Karena itulah dalam hadis dikatakan bahwa bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib fariqul jannati wan nar, bahwa dialah yang memisahkan antara surga dan neraka. Dia menjadi mi'yar, menjadi mizan bagi seluruh manusia. Dalam Sahih Muslim disebutkan, Rasulullah mengatakan, "Ya Ali, la yuhibbuka illal mu'min, wa la yubghiduka illal munafiq." Ya Ali, tidak akan mencintai dirimu kecuali orang-orang yang beriman, tidak akan membencimu kecuali orang yang munafik. Bahkan fitrah manusia itu menunjukkan kalau fitrah itu adalah fitrah yang baik, maka dia akan mencintai Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau fitrah rusak, dia akan membelakangi Imam Ali bin Abi Thalib. Salah satu di antara bukti itu, ketika peperangan, setelah peperangan yang panjang, ada banyak anak yang lahir, dan anak-anak yang lahir dalam kebaikan, lahir dari kelahiran yang baik, yang sah, dia akan menatap wajah Imam Ali bin Abi Thalib. Tetapi anak yang dilahirkan tidak dalam keadaan suci, dia pasti memalingkan wajahnya dari Imam Ali bin Abi Thalib. Dan ini menjadi mi'yar bahwa anak itu apakah anak yang benar atau anak yang dilahirkan dari cara yang salah. Kenapa? Karena hakikat Imam Ali adalah insan ilahi. Dia puncak dari makom wilayah yang hadir bagi manusia ini. Apa hakikat wilayah ini bagi kita semua? Hakikat wilayah ini adalah tali Allah
yang membawa kita untuk sampai kesempurnaan hakiki kita sebagai manusia. Siapa yang berwilayah kepada Imam Ali bin Abi Thalib, maka imam akan membawa dirinya, membimbing dirinya pada kesempurnaan hakikatnya sebagai manusia. Tetapi orang yang menolak dari wilayah ini, maka dia akan jatuh pada kedudukan manusia yang paling rendah atau paling buruk. Ayatullah Jawadi Amuli dalam kitabnya Sahboye Safo, kitab tentang haji, dia menceritakan seperti ini, bahwa ketika aku menunaikan ibadah haji, maka aku membuka mata batinku untuk menyaksikan hakikat haji itu. Dan ketika aku menunaikan ibadah haji, aku saksikan hanya sebagian kecil dari orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu masih dalam wujud asli mereka sebagai manusia, dan wajah mereka menampilkan cahaya keindahan. Sementara sebagian besar lainnya, aku saksikan wajah mereka gelap, atau wajah mereka berbentuk dengan bentuk yang mengerikan dan sebagainya. Itu hakikat batin mereka. Dan setiap mereka yang wujud mereka itu masih dalam wujud asli sebagai manusia, dengan wajah mereka yang indah dan bercahaya, ketika aku bertanya kepada mereka, siapa mereka? Atau bagaimana keadaan mereka yang sesungguhnya? Mereka berkata kepadaku bahwa mereka adalah pengikut wilayah Ali bin Abi Thalib, pengikut wilayah Ahlul Bait alaihimussalam. Dan demi Allah, kata Ayatul Jawudi Amuli, aku menyaksikan hakikat kebenaran pada peristiwa haji itu, bahwa mereka yang berwilayah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, mereka yang berwilayah kepada Ahlul Bait alaihimussalam, mereka dipelihara dan dijaga oleh Allah dalam wujud hakiki mereka sebagai manusia, dan Allah membenterangi wajah mereka dengan cahaya yang luar biasa. Kita bersyukur dan kita bergembira atas kelahiran wali Allah ini yang membimbing kita semua, dan kita berdoa agar kita termasuk di antara orang dan seluruh keturunan kita tetap dalam jalan wilayah terhadap Imam Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas jemputannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.